warahmatullahi wabarakatuh ini, Pak. 403 Mari kita bercerai 13. Jika dia mengetahuinya, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia mengetahuinya, apakah dia punya bukti? Apakah dia akan membuat Gu Qingqing memundurkan diri dari Suyi, atau langsung berkelahi denganku? Pikir Lin Suyi. Meskipun keluarga Lin tidak sejaya sebelumnya, mereka akan tetap merangkak kembali dan tidak mati begitu saja. Lin Suyi sudah berani bertindak jauh hingga ke langkah ini, jadi ia sama sekali tidak khawatir dengan balas dendam Leng Xicheng di masa depan. Leng Xicheng benar-benar tidak memedulikan Lin Suyi dan juga memang tidak menganggapnya serius. Segera setelah itu, ada pengusaha kerjasama lain yang diundang maju sehingga Leng Xicheng tidak ada waktu untuk peduli dengannya lagi. Dengan andil kerjasama Leng Xicheng, perjamuan berhasil berjalan sukses dan utuh. Sebelum pergi, Su Zijin juga datang ke ruang istirahat VIP sambil memeluk lengan kakaknya dan tersenyum. Kakak Xicheng, villa 4 itu punyamu, kan? Villa itu memiliki lokasi terbaik dan lingkungannya juga sangat tenang. Aku jadi ingin tinggal di sana. Leng Xicheng hanya melirik Su Zijin dan berkata, jika kamu menyukainya, aku akan membiarkanmu tinggal di sana. Su Zijin segera melambaikan tangannya, bagaimana mungkin? Jika kakak Xicheng ingin tinggal, tentu saja harus tinggal di villa yang terbaik, baru cocok. Selain itu, ketika Su Zijin sedang berbicara, ia sengaja memiringkan kepalanya dan matanya melirik ke arah kakaknya. Lalu, ia berkata dengan cekikikan, selain itu, jaraknya paling dekat dengan villa kakakku. Bisa mendiskusikan pengalaman syuting dengan baik. Su Zipei segera menghentikannya, Zijin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Su Zipei merasa bahwa meskipun Leng Xicheng tidak mengatakan setuju atau tidak setuju tentang penyebaran skandal, pria itu malah menjaga jarak darinya secara pribadi. Sangat jelas bahwa Leng Xicheng tidak ingin lebih dekat dengannya. Selain itu, sikapnya terhadap Gu Qingqing. Su Zijin menjulurkan lidahnya ke arah kakaknya, sengaja membuat ekspresi wajah lucu, dan membantah, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Ngomong-ngomong tentang syuting, Leng Xicheng tiba-tiba menghentikan langkahnya dan melihat ke arah sekretaris Cheng. Kebanyakan orang yang terlibat syuting iklan itu tinggal di gedung utama, kan? Bukankah ini omong kosong? Di sini hanya ada 4 villa tunggal. Selain Leng Xicheng dan kedua saudara perempuan keluarga Su serta Lin Suyi, masih ada siapa lagi yang mampu memesannya? Begitu sekretaris Cheng mengangguk, Leng Xicheng menundukkan kepalanya sedikit. Tampaknya ia sedang memikirkan sesuatu. Setelah Leng Xicheng mengangkat kepalanya, ia baru berkata, jika begitu, aku juga tidak ingin menjadi orang istimewa dan menunda proses syuting semua orang. Begini saja, kamu buka satu kamar untukku di gedung utama, aku akan tinggal bersama semua orang. Ingat, nomor kamarnya adalah 521. Begitu Leng Xicheng mengatakan itu, semua orang di tempat sontak tercengang. Bahkan, jika Leng Xicheng ingin tinggal di gedung utama, ia juga tidak perlu tinggal di lantai 5. Lantai paling atas, lantai 6, baru adalah suite mewah. Semua kamar di lantai 5 adalah kamar standar biasa. Kakak Xicheng, mengapa kamu tidak tinggal di lantai 6? Aku dan Zining juga tinggal di lantai 6. Kata Su Zijin. Begitu ia mengatakan itu, ia tiba-tiba teringat, bukannya Gu Qingqing kebetulan juga tinggal di lantai 5. Apakah kakak Xicheng ingin tinggal bersama dengan wanita itu? Sekretaris Cheng berkata dengan lemah, tapi, Tuan Leng, kamar di lantai 5 sudah penuh. Selain itu, di lantai 5 juga tidak ada kamar nomor 521. Paling banyak hanya nomor 520. Gedung rusak apa ini? Bahkan nomor 521 pun tidak ada. Leng Xicheng sedikit mengernyit, siapa perancangnya? Potong gajinya. Apakah ada kamar nomor 620? Sekretaris Cheng menggelengkan kepalanya lagi, tidak ada, Tuan. Hanya ada 10 kamar di lantai 6. Leng Xicheng tampak marah, kalau begitu, ada kamar apa lagi yang bisa ditinggal di lantai 6? Sekretaris Cheng membuka jadwalnya, selain check-in dari Direktur Jenderal Grup Leng, Nona Su dan Tuan Ni masing-masing tinggal di satu ruangan. Di lantai 6 masih tersisa satu kamar, hanya saja itu berada di sudut dan juga agak kecil. Tempatnya di bagian barat, matahari agak besar di pagi hari dan akan agak dingin di malam hari. Kamar ini saja, kata Leng Xicheng. Ia mengangkat kakinya dan membuka pintu, kemudian berjalan keluar. 404 Mari kita bercerai 14. Memangnya kenapa jika kamarnya kecil dan disinai oleh matahari? Lagi pula, Leng Xicheng tidak akan tidur di sana juga.
Ni Zining telah tinggal di gedung utama. Apakah Leng Xicheng akan melihat Ni Zining dan Gu Qingqing saling memberi kasih sayang, kemudian baru menyesal? Su Zijin melihat Leng Xicheng pergi, lalu segera menoleh dan bertanya pada Su Zipei, "Kak, kamu tidak mengejarnya?" "Buat apa aku mengejarnya?" jawab Su Zipei sambil sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Leng Xicheng memiliki sepasang kakinya sendiri. Jika ia bersedia tinggal di villa, maka ia akan tinggal di villa. Jika ia bersedia tinggal di gedung utama, maka ia akan tinggal di gedung utama. Bisakah Su Zipei menghentikannya? Tapi, di gedung utama ada wanita itu. Seru Su Zijin yang mulai menjadi cemas. Jarang-jarang kakaknya kembali ke Tiongkok dan baru saja ada kemungkinan untuk mendapatkan kembali barang yang seharusnya miliknya. Zijin, Qingqing dan Xicheng adalah sepasang suami dan istri. Mereka memang harus tinggal bersama, terang Su Zipei. Sebenarnya Su Zipei sendiri juga merasa aneh, mengapa Gu Qingqing datang. Selain itu, kenapa dia tinggal di gedung utama? Bukankah hanya staf yang tinggal di sana? Apakah Gu Qingqing datang bukan untuk memeriksa pekerjaan Leng Xicheng, tapi untuk bekerja? Aku tidak terbiasa melihat penampilannya yang percaya diri itu, kata Su Zijin. Hanya ada beberapa dari mereka di jalan ini. Membicarakan tentang orang lain di luar memang sangat tidak baik. Ketika mereka masih sedang dalam kondisi bingung, mereka tiba-tiba melihat Leng Xicheng yang baru saja pergi tiba-tiba berbalik kembali lagi. Ekspresi pria itu tampak agak serius. Su Zijin sejenak tercengang, kemudian tanpa sadar segera menutup mulutnya. Apakah kakak Xicheng mendengar bahwa tadi aku membicarakan tentang Gu Qingqing? Jika ini terjadi di masa lalu, Su Zijin tidak akan merasa ada yang salah dengan mengatakan hal-hal buruk tentang Gu Qingqing. Tetapi, sekarang ia telah dibuat takut oleh sikap Leng Xicheng beberapa kali. Bahkan jika Leng Xicheng tidak menyukai Gu Qingqing, di luar Gu Qingqing masih berstatus sebagai istrinya dan juga harus melindungi reputasinya. Benar saja, Leng Xicheng berjalan ke arah mereka. Matanya sedikit menyipit dan ia langsung bertanya, "Zijin, kamu adalah rekan kerja Qingqing, kan?" Su Zijin mengangguk, sedangkan Su Zipei agak terkejut dan refleks bertanya, "Qingqing juga bekerja di Suyi?" Mata Leng Xicheng sangat dingin saat ia berkata, "Aku berharap kamu tidak mengungkapkan identitasnya di luar. Jangan biarkan orang lain mengetahui tentang hubunganku dengannya. Apakah kamu ingat itu?" Su Zijin membeku sesaat, kemudian mengangguk. Setelah itu, Leng Xicheng baru mengambil langkah besar untuk pergi dan menutup pintu. Setelah Leng Xicheng benar-benar pergi, Su Zijin baru melihat ke arah kakaknya dengan ekspresi yang agak aneh dan bertanya, "Kak, apa maksud kakak Xicheng ini? Apakah dia tidak ingin mengakui identitas Gu Qingqing? Apakah wanita itu membuatnya marah?" Su Zijin berbicara sambil memasang ekspresi sedikit bersemangat di wajahnya dan diam-diam berpikir, "Aku tahu. Aku tahu kakak Xicheng tidak menyukai Gu Qingqing sama sekali. Dia membuat kakak Xicheng merasa sebal, kan? Kakak Xicheng sama sekali tidak mencintainya, kan?" "Zijin, ini juga adalah masalah di antara mereka sebagai suami dan istri," kata Su Zipei sambil menggelengkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Su Zijin melihat kakaknya memanggil agen dan mengemas barang-barangnya. Ia bertanya dengan bingung, "Kak, apa yang kamu lakukan?" "Kembali. Besok harus bangun pagi-pagi untuk syuting iklan. Setelah kembali, masih harus menghapus riasan dan melakukan perawatan kulit. Jika tidak, kulit tidak akan tahan," jawab Su Zipei sambil benar-benar mengemasi barang dan bersiap untuk pergi. Su Zijin segera mengejar Su Zipei, "Tapi, kakak Xicheng." Su Zijin kebetulan membuka pintu sehingga suara bising dari luar ruangan masuk ke dalam. Su Zipei mengerutkan kening dan menegur, "Zijin, kedepannya kamu harus lebih hati-hati berbicara juga, terutama di luar. Xicheng adalah orang yang telah memiliki istri. Aku dan dia tidak ada kemungkinan. Jika kamu berbicara seperti itu bukan hanya menyakiti keluarganya, tapi juga tidak baik bagiku." "Tapi, orang yang kakak Xicheng sukai jelas adalah kamu," bantah Su Zijin. Su Zipei masih ingin berjalan keluar, tetapi ia malah dihentikan oleh Su Zijin. "Apakah kamu akan menyerah begitu saja?" Selanjutnya bab 405 mari kita bercerai 15.